Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa malam mutaqabbala wa rizqan thayyiban halalan katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan punya banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan rotib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan haji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kitabnya yang punya dan bawa. Dibuka halaman 50, baris pertama. Sekali lagi, yang punya dan bawa kitabnya buka halaman 50 baris pertama, tepatnya wasyurbul khamri. Mari kita baca sama-sama. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumil kitabin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurbul khamri, yang minum arak. Wa hadus syaribi, arihat anu minum arak. Arba'una jaldatan, eta 40 tenggelan. Lil hurri, ka jalma merdeka. Wa nisfuha, yang setengah 40. Lir raqiqi, ka abid. Walil imami, yang menang. Ka imam. Az-ziyadatu, nambahan. Ta'ziron, kana ngawaro.
setengah dorab kabeteng aklu kulli muskirin ngadahar sakur anu mantakur. Ya segitu dulu ya. Masih tentang maksiat yang berhubungan dengan perut. Ingat, arti maksiat itu dosa. Kalau dosa, kesananya nanti disiksa. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kita kaji mah, mudah-mudahan kita bisa menghindarinya ya. Atau yang pernah juga mudah-mudahan obat. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan wa surbul khamri, termasuk maksiat yang berhubungan dengan perut adalah minum arak. Tahu arak? Ya pokoknya mah mau dibuat dari bahan apa aja, kalau memang memabukkan mah itu namanya arak ya. Dan kalau udah memabukkan, mau sedikit mau banyak arak. Sebenarnya mah arak itu bukan dari anggur aja, bisa dari tape ya, ada tuh tape ketan, iya. Kalau lama-lamaan bisa itu, ya bahkan dari kelapa juga tuh ya, tuh yang suka sebelumnya itu jadi tuak tuh. Tahu tuak? Kalau daerah Sunda mah ada ya. Kan kalau ngejar kayak itu tuh suka di segelas berapa gitu ya. Tuak. Sama itu juga ya. Itu hati-hati ya. Ini hukumnya haram. Ya bahkan termasuk dosa besar ya. Nauzubillah min dzalik. Anggurnya? Kalau anggurnya mah nggak apa-apa. Oh, sebenarnya mah sama itu ya. Iya. Jadi jangan bahasanya obat. Ini kadang-kadang mah ya alasannya obat. Jadi obat itu pasti ada yang halal itu ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya dan itu ada pasti yang halal. Jadi jangan langsung udah pakai yang haram nggak apa-apa, ini obat, jangan, gitu ya. Ini yang namanya arak ini, khamr ya, ini termasuk dosa besar nih kalau dikerjakan ya, karena memang di antara kewajiban kita menjaga akal, karena yang namanya akal ini penting sekali. Gara-gara mengkonsumsi khususnya minum yang memabukkan otomatis, makanya hukumnya haram bahkan termasuk dosa besar. Nah untuk dalil Al-Qurannya, walaupun ini sebenarnya tahapan arak ini 3 kali ya, tapi itu kan dulu, sekarang mah udah langsung aja ditulis ya, surat Al-Maidah ayat 90. Nanti yang punya Quran atau terjemahan di rumah dilihat surat Al-Maidah ayat 90 ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Gitu ya. Al-Maidah ayat 90. Ntar lihat. Ya, akurin. Nah, terjemahannya, hai orang-orang yang beriman.
Sebenarnya mah yang namanya arak mah bukan aja orang beriman ya. Sebenarnya mah agama lain juga sama ngelarang. Ya. Jadi bukan umat Islam aja. Begitu. Sesungguhnya minuman keras, Homer. Ada ya. Judi. Tahu judi? Sekarang kan tren judi slot ya. Itu sampai ada yang gantung diri tuh ya gara-gara itu ya. Nauzubillah itu. Aduh. Tapi kalau orang kampung mah nggak paham lah. Saya juga alhamdulillah nggak ngerti lah. Tapi itu ramai ya kalau di medsosnya itu yang namanya judi slot. Dan banyak yang bunuh diri gara-gara itu tuh ya. Kenapa? Iya. Terus berkorban untuk berhala. Bagaimana sih berkorban untuk berhala? Sekarang kan nggak ada berhala ya. Sekarang mah. Ya tapi kalau orang beriman mah nggak mungkin ya. Kecuali kalau orang-orang kafir itu bisa jadi dia motong buat persembahan gitu ya. Tapi ini kadang-kadang suka gini. Jadi dia buahnya motong ayam. Ini karena tapi di sini udah nggak ada klaim ya. Suka ada tuh yang jarah bawa kopi ke makam. Nggak ada di sini udah ya. Ya nggak ada ya. Tuh di daerah bagian Onor masih ada tuh. Kata saya itu kopi buat apa ya? Tapi kalau yang di rumah masih ada ya? Yang di pendaringan? Nggak ada? Bagus. Iya. Hah? Itu pakai kek? Oh, bagus sebenarnya. Oh. kotok nak. Dia kan tuh. Ayamnya. Dibagi-bagi ya. Ya kan dulu mau kadang-kadang jangan pinum. Ayamnya dimakan. Iya. Ya kan kadang-kadang suka ada juga tuh ya. Karena katanya kayak almarhumnya suka hobinya susu, itu kalau giliran haul disuguhin susu. Apa itu ya? Udah nggak butuh, almarhum mah butuh juga pahala ya. Coba itu. Jadi jangan terbawa ya. Iya bagus, kalau buat tahlil mah bagus itu ya. Itu kadang-kadang ada tuh. Ya di kamar khusus di kamar gitu ya. Ya bertanya dibuat apa? Itu dia mah waktu hidupnya katanya kayak sukana susu, makanya disiapin susu nih momen haulnya gitu ya. Jangan. Tuh. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, kemudian mengundi nasib nih. Ya mungkin sekarang mah kalau dulu mah dengan anak panah ya. Itu adalah zaman jahiliyah ya. Nah, kalau sekarang mah mungkin nih kalau ngundi nasib itu gimana tuh? Ya pokoknya ngundi nasib aja ya. Tuh itu semua, homer, judi, berkorban untuk berhala, terus mengundi nasib itu perbuatan keji. Termasuk daripada perbuatan setan. Makanya hindarkan, jauhin ya sejauh-jauhnya. Insyaallah kalau udah bisa menjauhkan akan beruntung. Jadi jangan terpengaruh. Lah katanya kalau enggak ntar apa bahasanya tuh? Suka ada katanya kejadian. Kalau kita yakin insya Allah enggak ya. Itu. Nah ternyata nih yang namanya homer bukan aja dia itu haram, bahkan termasuk dosa besar, tapi juga ada pidananya nih. Ada hukumannya. Apa tuh? Tadi wahadus syaribi, hukuman bagi orang yang minum arak nih ya. Arbauna jaldatan itu 40 kali cambukan. Tuh. Nah ini lil huri bagi orang yang merdeka, bukan budak ya seperti kita ini ya. Ini mau laki-laki mau perempuan, pokoknya kalau yang namanya merdeka mah kalau minum arak mau mabok mau kagak tetap itu kudu dicambuk 40 kali cambukan. Kalau memang negaranya berdasarkan
Hilafah ya, kalau enggak nggak bisa juga. Gitu. Makanya hati-hati tuh. Nah, wanis buah dan setengahnya. Berarti kalau setengahnya 40 berapa? 20 ya. Lirokiki bagi budak. Budak itu bukan merdeka. Kalau laki-laki namanya abid, kalau perempuan namanya amat. Ya manusia, tapi bisa dijual belikan ya. Itu namanya rokik. Kalau laki-laki budak, abid namanya, kalau perempuan amat ya. Kalau di dunia nggak dihukumin, nggak diterapkan tuh, nggak ditegakkan, di akhirat nanti. Bahkan nih, walil imami bagi imam, wah nggak ada lagi aja nih, ya, nggak bakal tegak kalau nggak ada khilafah, memang nggak bisa. Imam itu kan sudah tegak khilafah baru ada imam. Kalau sekarang presiden belum ya. Itu aziyadatu boleh nambahin. Tuh, jadi bagi si imam nih, seorang pemimpin ya. Kalau zaman dulu mau khalifah gitu. Nah, nanti juga akhir zaman bakal terulang lagi sih ya, insyaallah. Itu boleh nambahin dari 40 kalau orang merdeka dan dari 20 kalau budak. Ya seperti, wah ini mah kudu ditambahin nih biar kapok, biar ada titik jerahnya. Sampai berapa? 80, nggak apa-apa. Boleh itu ya. Dan itu sebagai taziron. Tazir itu istilahnya supaya dia itu kapok gitu ya, supaya dia malu kapok nantinya ya. Tuh. Nah itulah tentang apa namanya minuman tuh ya, hukumannya. Dan pengaruhnya nih, ternyata yang namanya minuman ini yang dikutuk, yang kena imbasnya ini bukan yang minumnya aja, tapi sekurang-kurangnya ada 10 nih. Tulis boleh ya. Yang dikutuk terkait dengan Homer ada 10. Jadi bukan yang minumnya aja. 1, apa? Orang yang membuat Homer. Buat ya. Jadi saya mah nggak minum. Cuma kerja doang di PT-nya. Ya, tetap tuh. Kedua, yang meminta atau menerima diperaskan. Nah, artinya nih apa namanya? Pemesan gitu ya. Coba bikinin saya. Jadi kalau tadi yang ngerjain, ini mah yang nyuruh nih. Yang nyuruh lah ini gitu ya. Iya. Yang ketiga yang meminumnya. Karuan itu mah ya. Yang keempat yang membawa. Gojek. Apa nah? Yang suka ngebawa aja ya. Ojek online ataupun apa gitu ya. Tuh makanya nih kalau ada suami ibu umpamanya yang kebetulan kerjanya Gojek ya, itu kalau ada yang minta pesan yang haram jangan mau ya, tetap dosa itu dapat. Jadi walaupun lah saya emang enggak cuma usaha, tetap aja, jangan ya. Kemudian yang kelima orang yang diantarkan, ya berarti itu yang mesen itu ya. Ini mah mesen itu doang. Kalau tadi kan mesen ngebuatinnya, kalau ini mah mesen udah jadinya dah. Keenamnya yang memberikan. Nah ini mah mungkin ya ada temennya, biasa tuh awal-awalnya kan nggak doyan, tapi karena supaya punya teman akhirnya digratisin tuh. Apa namanya? Ditraktir gitu ya. Udah. Mau sekarang mah, zaman sekarang mah kalau nggak minuman katanya apa namanya nggak gaul gitu ya, udah pokoknya jajal lah, pokoknya gratis gitu ya. Tuh yang nggak beliin ya. Terus yang ketujuhnya yang menjual khamer, yang menjualnya lah pokoknya ya. Ya bapak jangan, saya emang nggak nginum cuma jualan waktu sama aja. Tuh. Baik itu hasilnya nggak halal itu, apalagi berkah ya. Alhamdulillah. Yang ke-8
makan dari uang homer itu, arak itu ya, artinya dari penghasilan itu, apakah dia umpamanya jadi kalau tadi kan homernya, ini mah keuntungannya tuh. Makanya tadi saya katakan boro-boro berkah, halal juga kagak ya. Gitu. Ke-9 yang membelinya itu, yang ngebeliin ya. Dan yang ke-10-nya yang dibeliin. Nah itu 10 kelompok ini manusia, nauzubillah, dikutuk ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh gara-gara homer. Nah ya. Nah bahkan dalam suatu hadis ada Rasulullah sabdakan ya, yang artinya terjemahannya ya, jauhilah homer karena homer itu adalah induknya segala dosa. Nah berkenaan ini ada cerita nih ya. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang ulama besar, namanya Bersiso. Ibadahnya ratusan tahun, muridnya 60.000. Kira-kira sekarang ada pesantren yang muridnya 60.000? Nggak bakal ada ya, sekarang susah. Ini muridnya 60.000, itu semua pada bisa terbang karena karomahnya Ki Bersiso nih. Oh sampai itu setan juga takjub ya. Ya para malaikat apalagi tuh. Tapi karena dulu mah kan rahasia itu masih bisa dicuri ya oleh setan ya. Itu setan dapat bocoran. Walaupun si Bersiso itu begitu, tetap dia bakalannya jadi ahli neraka. Wah, ini nih. Akhirnya aja setan datang ke Bersiso ngerupa manusia biasa. Biasa ya, pura-pura mondok lah gitu ya, pura-pura pesantren. Itu yang namanya setan luar biasa. Selama di pondok itu beberapa hari ya, puasa setiap hari, malam gak ketinggalan tahajud setan. Ya bahkan yang istimewanya, puasanya juga nih yang namanya setan nih ya, itu nggak buka lagi dia mah. Sampai kayak Bersiso juga heran ya. Saya walaupun sekian lama ini puasa tapi tetap buka. Sekian lama saya qiyamul lail, sholat malam, tetap saya tidur. Tapi kamu mah enggak, kok hebat amat gitu ya. Biasa nih. Tapi nggak tahu kayak Bersiso itu setan, nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ya kemudian kata setan itu, kalau pengen bisa gini, kudu yakin. Ya. Kudu ada perasaan takut terutama tuh ya, Allah. Jadi benar-benar. Terus gimana caranya? Mulai nih ya. Kata setan itu, kudu berdosa dulu. Waduh, Pak. Ada nih supaya bisa kayak gitu, kudu dosa dulu. Akhirnya karena benar-benar ya, emang udah ketipu, emang bakalannya dia jadi penghuni neraka, ya tetap aja yang ngikutin aja tuh. Terus bagaimana caranya? Caranya pertama bunuh orang. Gak berani bunuh orang, sebab konsekuensinya balasannya dibunuh lagi. Ya. Kalau memang nggak mau ngebunuh, jinah. Jinah juga nggak mau, sebab kalau memang sudah menikah, tetap aja kan dirajam itu, dibunuh itu ya. Ditimpukin sama batu sampai meninggal kan. Nah yang ketiga nih, kalau memang nggak mau jinah apalagi membunuh, sekarang mah kamu minum homer aja dah. Homer mah kan tadi paling dicambuk ya. Ya itu kalau ketahuan, kalau nggak mau nggak. Akhirnya karena benar kepengen jasa di Bersiso dan memang dia bakal jadi ahli neraka ya, itu nurutin. Di mana saya bisa nemuin homer arak? Tuh di ujung kampung anu. Biasa pedagang itu tempat sepi. Iya, yang sepi-sepi biasanya. Iya.
Akhirnya didatengin, bener ada tuh warung. Dan pelayannya cewek biasa. Ya, pedagang gitu biasa pelayannya cewek. Beli aja tuh. Tapi memang tadi dipesennya jangan dipinum di rumah ya, sebab dimurahkan banyak muridnya, terketahuan ya. Suruh dipinum di situ juga. Yang namanya kebiri susu mah nggak pernah minuman. Kalau yang pernah minuman sih sebotol juga kuat ya. Yang nggak pernah minuman baru juga sekian udah ini mabok. Itu dia akhirnya gara-gara mabok tuh ngelihat pedagang itu perasaan gimana gitu ya. Mungkin dia terangsang ya. Emang diantara itu minuman itu buat terangsang juga. Jangan tapi jangan ikut. Jangan gara-gara pengen terangsang minum itu lagi haram ya. Iya, jangan. Nah ini terbukti nih, kebiri susu itu benar-benar terangsang. Akhirnya tuh perempuan dizinahin. Iya. Udah minum, udah dua tuh ya. Tadinya nggak mau dia. Begitu udah dizinahin, ada nih. Itu dalam riwayat ada yang datang itu suaminya ya, ada juga anaknya. Yang jelas dibunuh. Tuh. Karena takut ketahuan kan? Iya. Tuh akhirnya tuh yang tadinya nggak mau komplit tuh. Minuman, zina, membunuh. Tuh, komplit ya. Itu tadi. Jadi gara-gara minuman akal hilang, udah semua. Nah rupanya tuh pada saat itu tuh ya, setan mah ngawasin. Langsung laporan ke raja ya, bahwa Kibir Sisono lagi minuman, menjinah, bahkan membunuh. Barang didatengin benar, tangkap ya. Barang petangkap itu biasa disalib tuh ya. Dalam keadaan disalib itu mau dihukum mati tuh ya. Itu setan ngebisikin lagi. Bersisa namanya ya. Kamu mau selamat enggak? Mau. Ya, supaya enggak kebunuh nih gitu ya. Oh, gampang. Kamu sujud aja ke saya. Enggak bisa katanya ge. Pokoknya kamu kalau enggak sujud ke saya, pokoknya mah kamu bakal dihukum mati. Gitu ya. Ya padahal misalnya enggak sujud juga, ya emang udah serba salah gitu ya. Akhirnya, bagaimana saya sujudnya lagi begini nih, lagi disalib kan gitu ya. Udah cukup tundukin muka aja sebagai isyarat bahwa dia itu udah sujud sama setan. Akhirnya tetap aja dibunuh. Nah itu mati dalam keadaan udah zina, membunuh, bahkan sujud kepada setan. Akar masalahnya daripada arak itu yang akhirnya itu Kebir Siso jadi penghuni neraka. Bukan masuk lagi, bukan penghuni. Kalau penghuni mah selama-lamanya. Kayak ibu nih ya, orang jahat di sini udah aja. Kalau saya mah namanya juga masuk doang, ntar mau pulang. Gitu tuh ya. Tuh makanya nih, baik emang pada dasarnya yang namanya manusia nih, khususnya ya, ini di alam dunia ini ada yang diciptakannya itu untuk sorga ibadah, ada yang diciptakannya sorga tapi nggak ibadah tapi masuk sorga, ada yang diciptakan ibadah tapi masuk neraka. Umumnya nggak ibadah masuk neraka. Nah yang masuk sorganya, yang diciptakannya ibadah masuk surga siapa? Para nabi, udah nggak asing lagi. Nabi Rasul ya udah nggak asing lagi dia mah, sebab maksum. Nggak bakal tergigit lagi yang namanya nabi mah. Nggak ada istilahnya nabi umpamanya murtad, nggak bakal ya. Terus yang diciptakan untuk surga tapi nggak ibadah ya, tapi masuk surga, ada nggak? Ada. Contohnya orang kafir nih jam 7 pagi masuk Islam, jam 8 tinggal ya. Udah ibadah belum? Belum, johor belum kan ya. Tuh orang kafir yang kayak gitu itu nggak pernah ibadah masuk surga itu.
Bahkan nggak disiksa yang kayak begitu mah. Apa sebabnya? Dengan dia masuk Islam, hapus sudah semua dosanya. Tuh, tapi jangan coba-coba kita. Iya, ntar jajal-jajal lagi ya. Kalau bisa kembali, kalau kagak ya. Alhamdulillah. Tuh. Nah, yang ketiga nih. Dia enggak ibadah. Tadi enggak ibadah ya. Enggak ibadah tapi masuk surga. Yang ketiganya ibadah tapi masuk neraka. Siapa? Tuh, yang tadi tuh ya. Biar sisa ceritanya tuh. Ibadahnya ratusan tahun itu. Tapi ujung-ujungnya naudzubillah. Dan yang keempat umum ini mah. Enggak ibadah masuk neraka. Tuh, ini udah umum nih. Gitu ya. Makanya hati-hati tuh. Nah, itulah tentang Umar ya. Kemudian wa minha, dan termasuk maksiat yang berhubungan dengan perut, aklu kulli muskirin, yaitu memakan setiap yang memabukkan. Nah, jadi ini mah bukan yang cair, yang padat gitu ya. Contoh apa? Ganja tuh, morfin tuh ya. Ya jadi yang nggak cair ini mah, itu tetap aja. Padahal mah yang itu mah nggak najis. Jadi nih gini ya. Kalau yang memabukkan nih, umum itu haram ya, dikonsumsi, dipinum. Ya kalau ganja kan dimakan gitu ya. Kalau yang namanya arak kan diminum. Itu haram. Dan kalau yang cair itu najis. Arak itu najis, itu arak najis. Tapi kalau yang nggak cair, contoh ganja nggak najis. Makanya ketika ngantongin ganja nggak masalah lagi sholat. Tapi jangan coba-coba ketetesan arak nih baju, pakaian dipakai sholat nggak sah. Jadi beda itu aja ya. Kalau haramnya mah sama aja. Mau cair, mau enggak. Cuma bedanya kalau cair mah najis, kalau yang enggak mah itu nggak najis gitu aja ya. Nah, terutama sekali nih kalau dikonsumsi nih yang namanya hal-hal yang memabukkan ya. Itu tadi bukan aja haram, termasuk dosa besar ya. Kemudian bukan aja dapat cilitan, bukan aja dapat kutukan, tapi ternyata ibadahnya juga nggak diterima. Tuh. Jadi walaupun ibadahnya rajin ya, apa namanya, puasanya, sholatnya bukan aja yang wajib, yang sunnah juga dikerjain. Tapi kalau dia itu mengkonsumsi yang haram, itu 40 hari 40 malam gak diterima. Kita kan sholat kayak diterima ya, buat bekal nanti ya. Tapi gara-gara dia mengkonsumsi yang haram, itu gak bakal diterima walaupun sah. Ini udah sah, karena dia tahu tuh yang namanya ilmu sholat. Tapi dia itu mengkonsumsi yang haram, itu nggak bakal diterima. Bahkan nih, bukan aja ibadahnya nggak diterima, itu doanya juga nggak diijabah. Kita kan nggak doa pengen diijabah ya. Iya, pengen pokoknya mah langsung kudunya mah ya. Nah, tapi gara-gara dia mengkonsumsi yang haram, mau yang cair, mau yang padat, itu tetap sama 40 hari 40 malam nggak bakal diijabah. Tuh. Makanya hati-hati ya. Itu yang namanya mengkonsumsi barang yang haram. Sama aja kesananya mah tinggal nyiasin aja. Bagaimana kalau hasilnya ya. Seperti hasil boleh mencuri, hasil boleh apa lagi? Judi ya. Nah, termasuk tadi hasil dari penjualan arak ya, itu sama. Walaupun dia nggak minum tadi, kalau umpamanya dia jualan ya, itu duitnya dimakan. Duit nggak dimakan nggak? Maksudnya dibeliin beras, dibeliin apa gitu ya. Tuh, itu tetap aja sama aja tuh. Gara-gara dia mengkonsumsi dari hasil itu ibadahnya 40 hari 40 malam nggak diterima, dan doanya juga nggak diijabah. Naudzubillah min dzalik. Tapi jangan gara-gara gitu. Aduh, baru kemarin katanya gini. Udahlah, jangan sholat lah, nggak diterima, Pak Gon.
Udah jangan doa lah, nggak diijabah. Jangan. Atau ntar kalau nggak sholat mah malah dosa ya. Jadi walaupun nggak diterima, kalau sholat mah mudah-mudahan nggak gugurin kewajiban. Gitu maksudnya. Jadi jangan istilah sekalian, begitu ya. Nah mungkin itulah yang termasuk maksiat-maksiat yang berhubungan dengan perut ya, yang sifatnya pasti konsumtif ya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, kemudian tetangga kita ya, saudara-saudara kita lah, pokoknya semuanya itu bisa menghindarinya. Kalau memang sudah terjadi, tobat ya, sehingga sebagaimana tadi Allah katakan, la'allakum tuflihun ya, pasti dia akan bahagia baik dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.